syuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin wal awliya'il mukhlisin wa masyayikhi turuq ajma'in wal qurra'i wal mutahajjidin khususan al musannif hadzal kitab asy-syekh Lil Allama Al-Fadil Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita kembali diberi rahmatnya Allah, diberi karunia-Nya Allah berupa ketaatan, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi ini menjadikan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada Kanjeng Nabi, yang melalui beliau kita semuanya dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenal syariat-syariatnya Allah, hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan kitab Lubabul Hadis, kitab yang disusun, yang ditulis oleh Hadratus Syekh Imam Jalaluddin Suyuti. Ngapunten Ustaz. Ya. Menawi saged PowerPoint show. Oh iya. Terus. Yang pertama, bab ini adalah bab yang ke-21 ya. Al-babul hadi wal ishrun. Bab yang ke-21. Fi fadilati zikrillah. Tentang fadilahnya zikir kepada Allah. Tentang keutamaan zikrullah. Qala Nabi, qala bersabda an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, otomatis apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu ya wahyu, wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah itu tidak pernah mengucapkan kecuali semuanya adalah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya, yang menciptakan alam raya ini. Zikrullah, dawuhnya Rasulullah, zikrullah, zikir kepada Allah itu alamul iman, benderanya iman. Royah itu ya bendera, royah. Jadi benderanya keimanan itu ya zikir kepada Allah itu. Makanya kalau orang tidak berzikir kepada Allah ya sama tidak membawa benderanya keimanan. Sebab orang itu semakin tinggi imannya, maka akan semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin rendah imannya, semakin sedikit dalam berzikir kepada Allah. Nah, zikir kepada Allah itu bisa melalui zatnya, yaitu Allah, melalui namanya ya, nama zatnya, ataupun melalui sifat-sifatnya. Misalnya seperti Asmaul Husna, atau misalnya mengingat tentang keagungannya Gusti Allah, mengingat tentang welas asihnya Allah, atau tadi surat Ar-Rahman melihat bahwa karunia-karunia yang kita rasakan di dunia ini semua adalah pemberian Allah. Karena Ar-Rahman itu Allah yang memberi urusan duniawi. Ya. Atau mengingat misalnya kelembutannya Gusti Allah, mengingat bahwa Allah itu yang menciptakan alam ini, Al-Khaliq dan lain sebagainya. Atau mengingat Allah dengan cara bahwa kita ini lemah, Allah yang kuat.
dan lain sebagainya. Atau Allah Maha Pengampun. Intinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikrullah itu jumlahnya sangat banyak. Ketika ulama ditanya itu berapa jumlahnya zikir kepada Allah itu ya. Ya sesuai dengan jumlah manusia itu sendiri. Sebab setiap orang itu kadang-kadang diberi oleh Allah karunia zikir yang berbeda-beda. Ada yang suka zikirnya dengan apa? Dengan ya Latif. Ada yang suka berzikir dengan ya Rahman. Ada yang suka berzikir dengan cara tafakur. Ada yang suka berzikir dengan membaca Al-Quran. Ada yang suka berzikir dengan sholat, dengan puasa, dan lain sebagainya. Jadi jumlahnya zikir kepada Allah itu sangat banyak sekali sesuai dengan jumlahnya ya manusia itu sendiri, jiwa itu sendiri. Sangat banyak sekali bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya zikir itu adalah ingat. Wa mahallu zikri, tempatnya zikir adalah fil qalbi, di dalam hati. Kalaupun diucapkan dengan lisan itu untuk membantu agar hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi zikrullah, zikir kepada Allah itu alamul iman, benderanya keimanan, royahnya. Jadi kan semuanya punya bendera ya. Kalau negara kita kan punya bendera namanya merah putih ya. Kalau benderanya Rasulullah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kalau benderanya iman itu zikir. Ya, zikir kepada Allah. Wa bara'atun minan nifaq, dan juga zikir kepada Allah itu bisa membebaskan seseorang dari kemunafikan. Zikir itu bisa membebaskan dari kemunafikan. Agar ketika mulutnya mengatakan iman, hati juga mengatakan iman. Makanya belajarnya zikir di hati itu ya kalau untuk pemula, kalau dalam kitab yang tadi saya baca dan juga yang diterangkan oleh guru-guru saya dulu, untuk tahap pemula itu zikirnya itu ya dengan lisan. Ya, di dalam kitab syarahnya miliknya Hadratus Syekh Imam Nawawi ini juga dijelaskan. Untuk pemula itu harus dengan lisan karena nggak bisa langsung dengan hati. Harus dibantu dengan lisan, mujahadah dulu. Ya, jadi nggak bisa kalau belum kelasnya itu diam saja ya. Zikir kan cukup dalam hati diam saja, belum bisa, belum bisa. Untuk kelas pemula, untuk kelasnya orang-orang yang baru belajar itu harus dengan mulut. Dulu saya juga dijelaskan seperti itu oleh guru-guru saya, termasuk dalam kitab ini, termasuk yang juga sudah kita praktekkan bersama. Jadi dengan mulut dulu. Kecuali kalau sudah makomnya ya, sudah kelasnya itu kelas bisa zikir dengan hati, itu meskipun mulut diam, hatinya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kita zikir dengan mulut dalam rangka agar hati kita itu dijauhkan oleh Allah dari kemunafikan. Apa sih munafik itu? Munafik itu hatinya, mulutnya ngomong iman tapi hatinya kosong dari keimanan. Ya, beda antara apa yang di lisan dengan apa yang di dalam hati. Itu orang-orang munafik. Nah, zikir itu bisa menghilangkan seseorang dari kemunafikan. Makanya semakin sering zikir kepada Allah, ya semakin iman, semakin jauh dari munafik. Wa khisnun minan nifaq, dan juga zikir itu bisa menjadi benteng pertahanan minasyaiton, dari godaan setan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu surat juga mengingatkan kepada kita, fasta'idz billah. Ya, jika kau digoda oleh setan, maka mintalah perlindungan Allah. Nah, minta perlindungan Allah itu juga zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu zikir. Ketika mau makan, bismillahirrahmanirrahim itu zikir. Zikir itu banyak sekali. Termasuk meminta perlindungan pada Allah. Ketika kita digoda oleh setan, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Aku butuh perlindunganmu. Lindungi aku ya Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Aku berlindung kepadamu. Nah, itu juga termasuk zikir. Kalau minta perlindungan kepada Allah ya pasti Allah akan melindungi. Karena apa? Karena Allah itu pasti akan mengabulkan doanya seorang hamba. Makanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga termasuk zikir. Jadi zikir itu termasuk wahisnun minasyaiton. Itu menjadi benteng pertahanan dari godaan setan, itu zikir. Ya bisa dengan baca Al-Qur'an ya, bisa dengan baca Al-Qur'an, bisa dengan sholat dan lain sebagainya. Ini. Jadi bentengnya agar kita tidak digoda oleh setan itu adalah zikrullah. Ini dawuhnya Rasulullah dan ini pasti benar. Karena apa yang didawuhkan oleh Rasulullah itu pasti benar.
Ini ya. Wahirzun minan niron, dan juga zikir kepada Allah itu bisa memelihara seseorang dari neraka. Ya, dari neraka. Ya, baik itu neraka di dunia. Neraka di dunia itu kalau dalam keterangan para ulama itu neraka di dunia itu ya ketika kita tidak sembahyang, itu neraka di dunia itu. Ya, ketika kita tidak bisa menjalankan ketaatan, mudah untuk menjalankan kemaksiatan, itu ya sama dengan neraka itu. Panas ya, panas. Makanya zikir kepada Allah itu bisa memelihara seseorang dari api neraka. Ya, bisa menjadikan seseorang dari api neraka. Khususnya nanti di akhirat, orang-orang yang berzikir kepada Allah ya akan semakin dijauhkan dari api neraka. Semakin sering berzikir ya semakin memelihara orang tersebut dari neraka. Ini salah satu di antara keutamaan zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk zikir ba'da salat ya al-maktubah itu. Kadang-kadang ada yang mengkritik ya, itu bid'ah gak pernah dijalankan oleh Kanjeng Nabi. Belum zikir kok bid'ah. Zikir itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bukan bid'ah. Zikir itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kapan saja di mana saja. Ya. Jadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri al-khafiyyu, sebaik-baiknya zikir, zikir yang paling utama itu al-khofiyu, zikir yang khofi, yang disamarkan, yang tidak didengar oleh manusia, tidak diketahui oleh manusia, disamarkan. Itu namanya zikir khofi. Jadi zikir itu ada dua macam. Ada zikir jahri, ada zikir khofi, bahkan ada akhfa kalau dalam ayat yang lain. Wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Meskipun kau itu mengeraskan suaramu, Allah tuh tahu apa yang ada dalam sir kamu, apa yang kamu sembunyikan, atau akhfa, atau yang paling tersembunyi lagi. Allah tuh maha tahu. Makanya zikir itu di hadapan Allah gak ada bedanya. Apakah dikeraskan atau disirikan. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan bahwa afdhalu zikri, zikir yang paling utama itu al-khofiyu, yang khofi. Kenapa? Karena zikir yang khofi itu lebih selamat, lebih menyelamatkan seseorang dari penyakit riya. Ya, kalau kita keraskan kan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, makan kita keraskan ada orang banyak itu kan potensi riya yang muncul dalam hati itu tinggi. Tinggi sekali. Ya, kemudian ketika habis makan tuh di hadapan orang banyak, alhamdulillahirabbil alamin, itu potensi riyanya tinggi sekali. Tinggi sekali. Makanya jika ada potensi riya, lebih baik kita sirikan, kita khofikan, kita sembunyikan, mungkin dengan suara lirih pelan. Alhamdulillah. Atau mungkin tidak bersuara, ya, atau mungkin hanya mulutnya saja yang bergerak tetapi tidak mengeluarkan suara. Agar orang lain tidak tahu, agar apa? Agar kita potensi riak dalam diri kita itu tidak muncul. Potensi ujub, bangga diri tidak muncul. Potensi sum'ah agar didengar orang lain tidak muncul. Jadi ini kenapa kok zikir khofi itu lebih utama ya, karena ini, karena menjauhkan seseorang dari riya, dari ujub, dari sum'ah dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi kalau tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah, misalnya kayak zikir bareng-bareng di dalam masjid dengan suara keras ya nggak apa-apa, bagus, nggak ada riya. Mau riya apa? Semuanya zikir ya. Biasanya itu fokus. Ya, jadi ini konteksnya. Jadi zikir itu bisa dengan suara jahar, bisa dengan suara yang khofi. Tapi di sini disebutkan bahwa afdhalu zikri, sebaik-baiknya zikir, seutama-utamanya zikir adalah al-khofi, yang tidak tahu. Bahkan di dalam kitab yang saya baca tadi ya, dalam syarahnya hadis ini, itu bahkan malaikat pencatat amal saja tidak tahu itu kalau tingkatannya sudah tinggi, itu sudah khofi sekali, sudah akhfa. Bahkan malaikat pencatat amalnya pun tidak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang saya baca ini ya. Jadi kitab apa itu syarahnya siapa? Syarah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Imam Nawawi. Bahkan malaikat saja itu tidak tahu, ibaratnya seperti saking akhfanya itu ya, saking akhfanya. Ini keutamaannya zikir yang secara khofi. Makanya diusahakan ya kita kalau tidak ada potensi ria bisa dengan dikeraskan dalam rangka hati agar bisa zikir. Tapi kalau ada potensi ria, sum'ah, lebih baik dikhofikan, disamarkan dan lain sebagainya.
Belajar untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyadul a'mali, amal yang paling berat timbangannya, yang paling berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salasun itu ada tiga. Yang pertama adalah zikrullah. Yang pertama adalah zikir kepada Allah. Dan ini cocok dengan Al-Quran juga ada. Wala zikrullahi akbar. Dan sungguh zikir kepada Allah, mengingat Allah, itu al-akbar. Pahalanya paling besar. Ini juga ada dalam Al-Quran. Wali zikrullahi akbar. Dan sungguh zikir kepada Allah, mengingat Allah, itu pahalanya sangat besar. Kadang-kadang ada tanya, Ustadz, kalau zikir terus bagaimana bekerjanya Ustadz? Bagaimana? Ya, zikir tuh sama bekerja itu beda tempatnya. Sekali lagi ya, zikir itu tempatnya dalam hati. Bekerja itu tempatnya dengan tangan. Ya, tempatnya di jasad. Jadi jasad kita bekerja, ya kita belajar ya, meskipun saya juga masih belajar ya. Jadi jasad kita bekerja, tapi hati belajar berzikir. Ya, belajar berzikir. Dan ini pahalanya besar sekali. Ya, seperti sholat lah. Ya, fisik kita kan bekerja itu. Allahu Akbar. Tapi hati kita belajar untuk berzikir. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Bukan hanya mengingat kata Allah loh ya. Bukan. Mengingat keagungannya, mengingat kebesarannya, mengingat bahwa kita itu makhluknya, mengingat bahwa nikmat ini dari Allah, yang memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Jadi amal yang paling berat adalah salatun, ada tiga. Yang pertama zikrullah, zikir kepada Allah ala kulli halin, dalam setiap keadaan. Makanya dalam Al-Quran itu dijelaskan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Dijelaskan, alladzina, orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang yazkurunallaha, menggunakan fi'il mudhari. Yazkuruna itu fi'il mudhari, artinya itu sedang dan akan terus. Jadi tikror, maknanya tuh litikror, mengulang-ulang, itu namanya fi'il mudhari. Jadi kalau kita belajar bahasa itu namanya fi'il mudhari, itu yang faedahnya itu adalah litikror, mengulang-ulang terus, berarti terus menerus. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, atau dalam keadaan berbaring, dalam keadaan beraktivitas atau dalam keadaan istirahat. Ini adalah orang yang makomnya tinggi di hadapan Allah. Ini ulul albab, bukan main-main ya. Ulul albab tuh nggak main-main, ulul albab. Gak main-main, betul. Makanya kita belajar mencontoh ulul albab meskipun masih belum ya, masih jauh, masih belum menjadi ulul albab. Tapi kita belajar mencontoh seperti ulul albab. Ya ini. Jadi ini sama dengan hadisnya Nabi ini. Zikrullah ta'ala ala kulli halin. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli halin. Dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Meskipun di atas, ya tetap ingat Allah. Di bawah, ya tetap ingat Allah. Ketika kaya, ya tetap ingat Allah. Ketika miskin, ya tetap ingat Allah. Ketika sehat, tetap ingat Allah. Ketika sakit, tetap ingat Allah. Ini ala kulli halin. Ini pahalanya berat sekali ya. Berat sekali ini. Ya, kita bagaimana Ustaz? Pokoknya belajar saja, belajar memperbanyak zikir ya. Belajar memperbanyak zikir. Pokoknya kita belajar saja ya, belajar saja. Wa muwasatul akhi, dan juga membantu saudara min malika, dari hartamu. Ini juga pahalanya berat ini. Kalau ada teman kita yang lagi membutuhkan uang misalnya ya untuk membelikan susu anaknya, ya karena nggak ada uang, nah kita tolong. Itu pahalanya berat sekali, besar sekali itu. Memberi pertolongan, menghutangi orang yang butuh hutangan, itu pahalanya besar sekali. Makanya kalau ada orang hutang, ya kita belajar, semuanya belajar. Kalau ada orang hutang jangan ditolak. Itu pahalanya gede itu. Kalau kita punya uang ya kita pinjami. Kecuali kalau kita nggak punya uang. Kalau kita punya uang kita pinjami. Atau ada yang lebih baik lagi, kita kasihkan misalnya. Tapi biasanya orang tuh kalau dikasihkan kan tersinggung biasanya. Ya kita pinjami.
itu pahalanya besar sekali ini. Termasuk amal yang berat timbangannya nanti di akhirat. Apa itu? Muwasatul akhi min malika. Menolong saudaramu dengan hartamu. Ya, misalnya dengan meminjami atau dengan memberi atau dengan pokoknya itulah membantu manusia, menolong manusia yang butuh. Kemudian wa insaful fakir dan juga memenuhi atau melayani orang-orang fakir al-baisi yang sangat butuh bantuan. Misalnya orang fakir sudah sakit, nggak punya biaya, nggak punya dana, terus masuk ke rumah sakit ya BPJS juga nggak punya, uang juga nggak punya, kok dilayani oleh seorang dokter, dilayani betul, bahkan dokternya mengeluarkan uang untuk membantu fakir tadi. Masya Allah, ini pahalanya luar biasa besarnya, luar biasa besarnya. Nanti rumah sakitnya kalau dokternya seperti itu, barokah rumah sakitnya ya, mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ini melayani orang fakir yang sangat butuh, butuh untuk diobati, sementara dia nggak punya uang, BPS juga nggak punya misalnya, kok mau membantu. Masya Allah, ini pahalanya luar biasa besarnya ya. Ini 3 perkara ini yang besar sekali pahalanya. Min nafsika, dari dirimu. Ya ini hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, qala sallallahu alaihi wasallam, qala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillah, di antara tanda-tanda cinta Allah ya, adalah hubbu zikrillah, adalah mencintai zikir kepada Allah. Ini tandanya orang yang cinta Allah. Dia tandanya orang cinta itu orang yang cinta mengingat Allah. Ya, misalnya saja kalau ada orang cinta kepada manusia ya, itu kan sering mengingatnya ya, itu berarti tanda cinta. Eling, turu ya kelingan ya, adus kelingan, bahkan misalnya ke WC itu lo kelingan. Saking senengnya ya, saking senengnya. Orang cinta itu seperti itu, ingat terus. Ingat terus, bahkan makan ingat kamu ya, tidur ingat kamu. Begitu juga dengan orang yang cinta Allah. Tandanya orang cinta Allah itu banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah, makan ingat Allah, tidur ingat Allah, yang tadi saya jelaskan ulul albab tadi itu. Dalam keadaan berdiri ingat Allah, dalam keadaan duduk ingat Allah, dalam keadaan berbaring ingat Allah. Nah, kita belajar bagaimana bisa mencintai Allah, caranya adalah dengan memperbanyak mengingat Allah. Jika misalnya dalam satu hari kita bisa berzikirnya, misalnya saja katakanlah untuk memudahkan pemahaman saja, katakanlah cuma 1 menit, kita tingkatkan jadi 2 menit, 2 menit kita tingkatkan jadi 3 menit, 3 menit kita tingkatkan jadi 1 jam, terus begitu, ditingkatkan terus. Wa alamatu bughdillah, dan tanda orang itu benci Allah, orang yang membenci Allah, tandanya adalah bughdu zikrillah. Nauzubillah, membenci zikir kepada Allah. Gak seneng zikir, nek wong zikir ke atine dawongkol ya. Itu berarti tondo dia itu benci Allah. Lah wong Allah tuh wajib kita cintai, barang seperti itu ya. Allah itu memang yang layak untuk kita cintai. Kok kita memanggil-manggilnya, menyebut-nyebutnya, kok ada orang lain yang nggak suka? Itu tandanya orang yang nggak suka itu orang yang benci dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau orang cinta Allah itu senang mendengar zikir itu senang, sawenang. Ada orang zikir tuh, masya Allah, senangnya bukan main. Alhamdulillah, matur suwun ya Allah, alhamdulillah. Saya juga jadi ingat lagi. Sawenang kalau ada orang zikir itu. Ada halakoh zikir itu sawenang, bukan malah benci, malah sawenang. Ini tanda orang itu senang Allah. Tanda orang benci Allah adalah benci zikir. Ya, benci zikir. Sebab orang cinta itu akan cenderung mengingat yang dicintai. Makanya kita jauhi sejauh-jauhnya menjadi orang yang membenci zikir. Kadang-kadang nggak suka ya, kadang-kadang zikirnya ada yang dikeraskan tuh nggak suka. Jangan nggak suka dikeraskan juga nggak apa-apa. Umar bin Khattab itu kalau zikir dikeraskan. Abu Bakar As-Siddiq kalau zikir itu disirikan. Ya, macam-macam zikir boleh dikeraskan, boleh disirikan dan lain sebagainya. Hadis yang kelima, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikayatun anillah, ada suatu cerita, ada suatu hikayat, Allah itu berfirman, ana ma'abdi, aku bersama hambaku. Idza zakaroni, jika dia itu mengingatku,
wa taharrakat bi syafatahu, dan juga ketika lidahnya, lesanya itu bergerak karenaku, karena menyebutku. Ini sama dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fadzkuruni azkurkum. Fadzkuruni, ingatlah kepadaku, sebutlah aku. Fadzkurkum, aku akan mengingatmu. Siapa yang mengingat Allah, Allah akan mengingat dia. Makanya di sini disebutkan ana ma'abdi. Ini jangan difahami bahwa Allah itu bertempat loh ya, karena Allah tidak bertempat. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti makhluk, maka jangan dibayangkan Allah itu berada di hadapan kita, berada di ya, jangan dibayangkan seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana ma'abdi, aku bersama hambaku. Ya, aku bersama hambaku. Maksudnya apa? Ya, kita akan diingat oleh Allah. Akan diingat oleh Allah. Ya, kadang-kadang kan orang mengatakan ya, meskipun jauh di mata, dekat di hati. Misalnya ya, maksudnya apa? Kita dekat ya, dekat di dalam hati. Diingat maksudnya itu seperti itu. Jadi, ana ma'abdi, aku bersama hambaku. Idza dzakaroni, jika dia itu mengingatku. Ini sama dengan ayat yang tadi saya bacakan. Fadzkuruni azkurukum. Fadzkuruni, ingatlah kalian semuanya kepadaku. Azkurukum, aku akan ingat kamu. Wa taharrakat bi syafatahu, dan juga ketika dia itu berzikir kepadaku dengan kedua bibirnya. Ya, misalnya la ilaha illallah atau alhamdulillah, 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 sambil belajar dimasukkan di dalam hati. Hadis yang keenam, waqala sallallahu alaihi wasallam, zikrullah, zikir kepada Allah bil ghadati, pada waktu pagi, wal asyi, dan pada waktu petang, afdolu, itu lebih utama, min dorbis suyufi, daripada mengayunkan pedang fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu yang paling utama. Sekali lagi, di dalam Al-Qur'an itu walidzikrullahu akbar. Ini tidak ada perbedaan satupun di antara ulama, tidak ada. Bahwa zikir itulah amal yang paling besar pahalanya dibanding dengan yang lain. Zikir. Ya, sholat kan juga zikir, akimis sholata li zikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku. Makanya disebutkan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadati, pada waktu pagi. Misalnya seperti ini, karena kita mengkaji tentang zikir kepada Allah, maka kita ingat Allah, ini pahalanya besar ini di waktu pagi itu. Misalnya habis subuh ya, habis subuh tuh wiritan, ya, wiritan habis subuh, kemudian habis maghrib juga wiritan. Misalnya saking sibuknya, mungkin kalau habis zuhur sangat sempit waktunya, atau habis asar sangat sempit waktunya, maka habis maghrib ketika pulang kerja kita sempatkan. Kalau nggak sempat, misalnya baru pulang maghrib, misalnya habis isya kita sempatkan. Untuk apa? Untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asmanya. Kita basahi mulut kita dengan zikir kepada Allah. Allahu Akbar, atau bisa menggunakan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau dengan macam-macam. Metodenya setiap guru itu memiliki metode masing-masing. Itu bisa dijalankan, itu la ilaha illallah, atau dengan tasbih, atau dengan baca Al-Qur'an. Pokoknya yang paling ringan, yang paling mudah, yang paling ringan menurut kita apa? Afdalu, itu lebih utama min dorbi suyuf, daripada perang, daripada mengayunkan pedang, daripada jihad. Itu lebih apa? Lebih afdal, lebih utama ini zikir kepada Allah. Berarti Ustadz kalau itu berjuang tidak penting? Ya penting. Berjuang kalau di apa? Kalau dibersamai dengan zikir, oh, pahalanya tinggi sekali. Ya, berjuang kok dibersamai dengan zikir, oh, pahalanya besar sekali. Ya, jadi ini betapa utamanya ingat Allah Subhanahu wa taala itu sangat utama sekali. Dan dalam perintah zikir dalam Al-Qur'an banyak sekali ini ya. Fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, daripada berjihad. Lebih bagus berzikir kepada Allah. Kemudian hadis yang ketujuh, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, afdalu dzikri, zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini zikir yang paling utama. Ini sama dengan hadis, banyak hadis-hadis tentang la ilaha illallah ya. Termasuk afdhalu dzikri ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Afdhalu dzikri, zikir yang paling utama, ma qultu, yang aku katakan, yang aku ucapkan,
wan nabiyyuna min qabli, dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku, la ilaha illallah, adalah la ilaha illallah. Ini juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya rata-rata zikir tuh mesti nggak lupa dari ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa Ustaz dilakukan, bisa. Ya. Kadang metodenya macam-macam. Ada yang la ilaha illallah. Macam-macam. Ada yang la illallah. Macam-macam. Ada yang la illallah, ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah juga ada. Macam-macam zikir tuh macam-macam. Pokoknya intinya adalah la ilaha illallah, intinya itu. Makanya tadi disebutkan, mana yang paling ringan, mana yang paling membekas dalam hati, itu yang paling bagus untuk diucapkan. Bagaimana? Itu yang paling bagus untuk diucapkan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, uzkurullah, uzkuru, ingatlah kalian semuanya, zikirlah kalian semuanya Allah kepada Allah. Zikron, dengan zikir khamilan, khamil. Kila, ada sahabat yang bertanya, wa ma dzikrul khamil? Apa itu zikir yang khamil itu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, adzikru al-khafi. Zikir secara khafi, yang tadi sudah saya sebutkan. Zikir secara samar, tidak diketahui oleh manusia. Bisa la ilaha illallah dibaca dalam hati juga bisa. La ilaha illallah dibaca dalam hati juga bisa. Tapi sekali lagi, kalau untuk kelas pemula, sulit. Ya, untuk kelas pemula, sulit. Kecuali kalau sudah jam terbangnya tinggi, ya, sudah sering zikir, nanti bisa. Tapi kalau sudah masih pemula, sangat sulit sekali kalau masih pemula. Maka, ya belajar lah ya, belajar. Pokoknya jangan sampai ada penyakit riya, sum'ah, dan lain sebagainya di dalam hati kita. Jadi, uzkurullah zikran khamilan. Rasulullah dawuh, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang khamil. Apa itu zikir khamil itu? Yaitu azikrul khofi, zikir secara khofi, secara samar. Itu zikir namanya zikir khamil. Kemudian hadis yang ke-9, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadi, afdalu, seutama-utamanya, al-ibadi, hamba yang paling utama, darajatan, derajatnya, indallah, di sisi Allah nanti di akhirat, hamba yang paling besar derajatnya di akhirat nanti, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, az-zakirunallaha katsiran, yaitu orang yang paling banyak zikir kepada Allah. Ini derajatnya semakin tinggi. Semakin banyak zikir, semakin tinggi. Semakin banyak zikir, semakin tinggi derajatnya. Afdalul ibadi, hamba yang paling utama, yang paling tinggi darajatan, derajatnya, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, az-zakirunallaha katsiran, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Semakin banyak zikir, semakin tinggi derajatnya. Makanya kalau kita berdoa minta diangkat derajatnya oleh Allah, caranya bagaimana? Memperbanyak berzikir. Memperbanyak berzikir. Berarti nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Memperbanyak zikir, memperbanyak zikir. Kemudian yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu dzikri, sebaik-baiknya zikir itu azikrul khafi, adalah zikir yang khafi, yang disamarkan. Wa khairul ibadati, dan sebaik-baiknya ibadah itu akhafuha, yang paling ringan. Ya, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Pokoknya kita zikir itu yang paling ringan apa? Yang paling mengena dalam hati kita apa? Yang paling mudah apa? Misalnya, Ustadz saya suka zikir itu dengan membaca Al-Quran, Ustadz. Ya itu jalankan. Ustadz saya itu paling suka zikir itu dengan subhanallah, subhanallah Ustadz. Ya itu jalankan. Mana zikir yang paling ringan yang bisa kita jalankan? Yang paling mudah mana? Rasulullah itu ketika dihadapkan pada dua masalah, selalu mengambil mana yang paling mudah. Ya, akhadha aisarohuma, mengambil yang paling mudah di antara dua perkara itu. Rasulullah tidak pernah mengambil yang paling berat, yang paling mudah. Sebab apa? Yang paling mudah itu menjadikan orang syukur. Kalau berat itu kadang-kadang malah ngersulo, ya, ngersulo, dan habis sedikit malah ngersulo, sawi, dan lain sebagainya misalnya. Jadi akhafuha, yang paling ringan. Makanya ini sebaik-baik ibadah itu yang paling ringan. Pokoknya apa yang zikir yang bisa kita ringan tuh zikir apa itu jalankan. Ya, kecuali kalau zikirnya itu wajib ya.
Wa khairu rizki, dan sebaik-baiknya rizki adalah ma yakfi, yaitu yang mencukupi. Itu sebaik-baiknya rizki, yang mencukupi. Ya, bukan yang berlebih-lebih loh ya. Bukan yang berlebih-lebih, tapi yang mencukupi. Itu sebaik-baik rizki. Mencukupi. Butuh zakat ono ya, butuh sedekah ono, butuh ngutangi wong ono. Itu berarti sebaik-baik rizki. Bukan kalau sebaik-baik rizki itu kita dapat apa itu rizki 1 bulan 1 juta 2 juta, enggak. Maksudnya ketika kita butuh amal ketaatan itu selalu diberi oleh Allah. Butuh amal ketaatan diberi oleh Allah. Semakin banyak ketaatannya, misalnya rezekinya semakin banyak, yaitu berarti juga termasuk dalam kategori yang mencukupi. Cukup kebutuhan perjuangannya, cukup kebutuhan untuk dakwahnya, cukup untuk memberi nafkah keluarganya, cukup untuk menyantuni fakir miskin, cukup untuk memberi makan yatim piatu dan lain sebagainya. Itu namanya arizku mayak. Itu Mas Agung, dari saya ngajinya Mas Agung, mudah-mudahan bermanfaat barokah. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Betul sangat Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasan dari bab keutamaan berzikir pada Allah pada bab yang ke-21 ini. Masya Allah, sampun 21 bab nih, Ustaz. Betul sangat. Semoga kita Oke. bisa sampai menghatamkan kitab ini. Monggo dari hadirin, apa ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau curhat, ya monggo. Atau bertanya perihal yang lain, monggo. Kalau sholawat juga termasuk zikir, Ustaz. Iya, salawat juga zikir Mas Agung. Zikir kepada Allah dan zikir kepada Rasulnya itu malah dua itu ya. Allahumma itu kan ingat Allah. Allahumma ya Allah. Nah, ya Allah, sholli ala Sayyidina Muhammad. Limpahkan salawat dan salamu kepada Rasulullah Muhammad. Itu zikirnya double itu. Ingat Allah ya ingat Rasulullah. Ingat kita butuh syafaatnya Kanjeng Nabi, itu juga zikir itu. Kalau kita bekerja, gitu, bekerja, jangan kita sebagai Muslim, insya Allah meniatkan setiap apa hal yang kita lakukan, kita pikirkan, kita ucapkan, itu kan karena Allah gitu. Tujuannya kan kata. Apakah itu juga termasuk zikir, guys? Ya, Tidak berupa lafaz atau yang khusus dalam hal asma atau sifat Allah, tapi kita meniatkan segala hal itu memang karena Allah, memang seperti itu, guys. jadi intinya zikir adalah kita mengingat Allah. Misalnya sebelum bekerja itu kita niatin sun ibadah ya, bekerja untuk ibadah lillahi taala. Nanti dimasuk kerjanya itu masuk dalam kategori ibadah Mas Agung. Ya kalau nggak ingat Allah berarti nggak zikir ya, berarti nggak zikir. Zikir intinya adalah ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi masuk dalam kategori ibadah, masuk dalam kategori ibadah. Dan ibadah yang paling utama itu zikir. Tuh, ibadah yang paling utama itu zikir. Jadi misalnya kayak sholat ya, sholat itu meskipun tidak ingat Allah ya termasuk ibadah, termasuk ibadah. Tetapi kalau ingat Allah ya tinggi derajatnya. Jadi zikir kepada Allah, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bekerja misalnya kok sambil hati itu mengingat Allah ya, ya sesuai dengan kadar kemampuan yang diberikan oleh Allah lah ya, sesuai dengan kadar kemampuan. Itu juga bernilai tinggi. Jadi kalau amal kok dijiwai dengan zikir, dijiwai dengan zikir, itu amalnya ya tinggi nilainya. Tapi kalau amal ibadah yang tidak dijiwai dengan zikir, ya tidak seperti amal yang dijiwai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku Mas Agung. Ya betul sangat Ustaz. Kalau pada hadis yang kalau tidak salah ketiga tadi, ada eh, yang sebaik-baik amal yang berat ini termasuk memenuhi orang yang fakir gitu. Ini memang dalam konteks fakir secara harta gitu. Atau misalkan fakir kan kalau nggak salah artinya sangat membutuhkan gitu, Ustaz. Ya, Itu kan misalkan orang sakit itu kita memiliki suatu profesi tertentu, baik itu perawat atau dokter atau analis atau apoteker, yang itu pasti dibutuhkan oleh orang yang sakit tadi. Sedangkan kalau kita bekerja kan ada pilihan untuk
bekerja dengan semaksimal mungkin atau bekerja ala kadarnya yang penting selesai. Apakah kalau kita termasuk melayani orang yang sakit yang mungkin termasuk dalam sangat membutuhkan atau fakir ini juga kalau kita memberdayakan semaksimal apa yang kita miliki daya upaya itu termasuk dalam kategori ini nih, Ustaz. Ya, termasuk dalam kategori insaful fakir al-ba'is, yaitu melayani orang fakir yang butuh bantuan. Ya, fakir di sini orang yang butuh lah ibaratnya, yang butuh bantuan. Ya termasuk diantaranya ya orang yang sakitnya tuh nemen ya meskipun kaya tapi sakitnya no woman misalnya ya. Kemudian kita berdaya upaya menyelamatkan ibaratnya seperti itu. Meskipun dia secara materi kaya raya, ini juga masuk dalam kategori al-fakir. Al-fakir itu berarti orang yang sangat butuh bantuan. Ya kalau dia nggak punya uang berarti butuh butuh bantuan uang. Kalau dia misalnya uangnya sudah banyak tetapi dia butuh bantuan medis ya dengan bantuan medis dan lain sebagainya. Ibaratnya kita memberikan bantuan apa yang dibutuhkan orang fakir itu. Kalau fakir ilmu ya kita beri dengan ilmu. Misalnya fakir ilmu ya orang bodoh itu caranya bagaimana? Ya kita ajari itu pahalanya juga bau besar itu. Ya fakirnya di bidang apa kita berikan. Tapi memang secara tekstual, jadi begini Mas Agung, kalau kita berbicara tentang memahami ayat atau hadis ya, ada yang secara tekstual, ada yang secara kontekstual. Ada yang secara mantuk, ada yang secara mafhum kalau kita belajar usul fikih. Kalau mantuk, ini mantuk di sini adalah fakir yang membutuhkan uang. Itu secara mantuknya. Fakir yang membutuhkan makanan, kemudian kita kasih makanan. Itu namanya mantuk. Kalau mafhum pemahamannya, ya bukan hanya fakir dalam hal ini membutuhkan uang, termasuk orang yang butuh sekali pertolongan karena dia tuh sakit, maka atau orang yang butuh ilmu karena dia tuh bodoh, ini juga masuk secara mafhumnya seperti itu. Seperti ini, wala taqul lahuma ufin. Jangan mengatakan uf kepada orang tua. Secara mantuknya kita nggak boleh mengatakan uf pada orang tua secara mantuknya nggak boleh. Mafhumnya kita nggak boleh menyakiti, kita nggak boleh memukul, kita nggak boleh itu. Itu namanya mafhumnya. Ini juga seperti itu. Tekstualnya kita harus membantu melayani fakir yang sangat membutuhkan makan. Secara teksnya, secara konteksnya berarti kalau ada orang yang sangat butuh, kalau kita kok bisa melayani, memberi pertolongan, melayani, itu pahalanya sangat besar sekali. Itu Mas Agung. Iya betul Ustaz. Apa ada pertanyaan dari hadirin yang lain? Bisa secara langsung atau melalui kolom chat nih. Apabila tidak ada, mohon untuk memimpin doa Ustaz untuk menutup kajian pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sangat Ustaz. Dan hadirin yang sudah hadir, kita tutup kajian pada bagian ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Istighfar, astagfirullah. Dan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga sehat selalu Ustaz dan Amin. kalian bersama keluarga dalam Amin. sangat penuh berkah ini menuju hijrah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sangat